Tonight, officials are once again investigating the loss of a Malaysia Airlines flight, this time MH17. The wreckage from the Boeing 777 in a field in East for Kuala Lumpur with 280 passengers and 15 crew members. Kemarin waktu saya check-in di airport hari Jumat lalu, kalau nggak salah, karena lagi overbook flight saya ditawarin dua opsi. Pertama itu ikut MH17 ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, terus transit ke Jakarta. Saya juga boleh pilih opsi dua, itu saya bisa ganti flight, terus route saya itu lewat Dubai, terus ke Jakarta gitu. Tapi flight ini bedanya sama flight pertama, itu bedanya sekitar 7 jam kalau nggak salah. Terus kalau saya pilih flight ini, saya dapat compensation as well, 600 euro. Very shocked karena all the people who were in the queue at the airport, they all passed away, and especially the small children who were running around me, they all passed away. So it hurt my heart that this is a part of my life testimony as well. The thing is, God's been really taking care of me for a really long time. Because I think that God, Jesus, our Father, wants us to reflect His image. Because when people look at us, they will see our Father. It's just when you look at children, you will see their parents, because they reflect their parents. For me, it's not a life change. It's a reminder, because I've already made this decision 2 years ago. I wanted to work hard for God and not for men. God really accepts you the way you are. I hope you're blessed. Stay faithful to God, and God has really big plans for every one of you. God bless you. Shalom Jemaat Bes yang dikasihi Tuhan. Saya ada di Merapi dan Merbabu, yaitu di Desa Ngetep, khususnya daerah Merapi. Kita mesti melewati Kopeng tempat ini, di mana saya pelayanan di tempat ini sejak tahun 2000. Meneruskan kisah tentang penglihatan saya di waktu malam hari di negeri Belanda, yaitu tentang Gunung Kemuliaan. Yang saya lihat Gunung Kemuliaan, sebuah gunung yang sepertinya meletus dengan warna merah semua. Sepertinya meletus dan keluar 3 bola api besar. Sepandangan saya itu meletus, sehingga saya pikirkan ada lahar turun. Kemudian saya mau lari, tapi ada satu suara, gitu loh. Tidak ada apa-apa, kamu bikin itu, Fengki bikin itu selokan-selokan. Dengan penutup-penutup selokan seperti air itu ditampung, ditutup, tinggal dibuka di mana. Dan tempat itu kamu kerjakan, karena akan tempat itu mengalami kesuburan. Biasanya tempat di mana gunung meletus, di situ juga mengalami kesuburan. Seperti Merapi ini pernah meletus dan sekarang juga subur. Karena dari laharnya dan semuanya itu membuat subur luar biasa. Dan saat itu saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata itu bukan gunung meletus, tetapi gunung kemuliaan Tuhan. Kepada yang pertama saya ceritakan kisah ini, yaitu di dalam Mazmur 24. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah angkatan mencari Tuhan dan yang diberkati Tuhan. Saya sudah kisahkan bagaimana saya harus kerja. Di mana Allah datang, di situ ada gerakan. Tapi bukan seperti gunung meletus, namun seperti gerakan kemuliaan Allah. Seperti di Sinai, saudara, dan di situ akan terjadi lawatan. Saya harus menyiapkan tempat-tempat seperti selokan, di mana kuasa Allah, mujizat berkatnya
akan dicurahkan. Saya harus bisa bikin pintu-pintu air networking. Supaya tidak kita tampung sendiri berkat itu. Kita bagikan ke orang lain. Bagaimana kita mulai bagi-bagi. Gereja Best juga mulai dibagi, buka sana menjadi berkat sini, menjadi berkat situ, dan sebagainya. Saya harus kerjakan lahan di mana Allah mempercayakan saya, di mana Allah membuka ladang pelayanan, bukan hanya untuk gereja Best saja. Namun saya juga diingatkan, yaitu di dalam kitab Matius 19, Tuhan mengajak 3 muridnya, yaitu Simon Petrus dan Yakobus dan Yohanes, pergi ke sebuah gunung yang tinggi untuk berdoa tinggi sekali. Dikatakan itu, ternyata kalau saya amati itu adalah gunung Mount Hermon, karena itu ada katakan dari gunung Mount Hermon. Itu tinggi sekali, saya pernah ke sana, gunungnya seperti batu-batu salju, sangat dingin, angin kencang. Tapi Tuhan berdoa di sana, dan ketika Tuhan berdoa di sana, ternyata Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dia sedang kedinginan, dia lihat ada penampakan 3, yaitu Yesus, Musa, dan Elia sedang bercakap-cakap. Kemudian Petrus berkata sama Tuhan, alangkah bahagianya aku tempat ini. Mereka terkagum dengan pemandangan itu. Mereka ingin membangun 3 kemah, supaya untuk Tuhan, untuk Musa, dan untuk Elia. Ternyata kemudian tidak lama lagi penglihatan itu hilang. Dan Tuhan ternyata kemudian sendirian. Saudara yang dikasih Tuhan, sama hal yang kami lihat. Yaitu ada 3 bola api menunjukkan Tritunggal. Yaitu di mana Allah ingin membuat sesuatu kemuliaan di dalam diri saudara dan saya melalui gereja Best ini. Ayo kita buat gereja Best ini bukan gereja yang untuk diri kita, untuk menyenangkan kita, untuk cuek sekedar ibadah. Tapi bagaimana kita menjadi berkat, kita kerja keras. Kita bagikan, kita jaga hati, kita murni. Kita berdoa sampai Tuhan datang. Orang melihat kita, dia bahagia walaupun kedinginan, menderita. Dia ingin kerja untuk membangun rumah Allah, bait Allah, membangun kemah untuk Yesus, membangun kemah untuk apa? Semua jemaat yang orangnya biasa, yang menderita pun akan dilawat Tuhan melalui keteladanan kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah ini. Mari kita tetap naik ke gunung Allah. Kita boleh berdiri di tempat kudus, menjaga hati kita. Lebih daripada itu, kita harus kerja keras. Kita harus lakukan sesuatu. Jangan sampai gunung itu berubah menjadi gunung maut. Saya juga pernah melihat sebuah gunung maut, saudara. Yaitu saya lihat banyak orang, para pendeta pelayan Tuhan berdiri pakai jas, jalan semua. Saya lihat, kemana mereka? Kok sukacita? Ternyata saya lihat, mereka berjalan ke sebuah gunung. Wah, tiba-tiba saya diangkat sama Tuhan naik ke gunung itu. Belum sampai ke gunung naik. Saya lihat jalanannya orang naik semua. Sukacita. Akhirnya saya melewati gunung itu. Dan ternyata melewati gunung itu, saya kaget. Di balik gunung itu ada api seperti neraka. Ternyata mereka nyanyi. Jalan sampai di gunung itu, saya berteriak dari langit itu. Stop, salah, stop, mundur. Mereka nyanyi, mereka jatuh satu persatu ke balik gunung itu. Gitu. Saya menangis, Tuhan tolong. Ternyata saudara, saya melihat banyak orang yang akhirnya juga masuk. 1-2 orang sadar tapi sudah terlambat. Akhirnya tetap jatuh. Saya berkata, kenapa Tuhan izinkan dia tetap jatuh? Kenapa Tuhan mendorong dia jatuh? Karena hatinya dikuasai oleh mamon, dikuasai oleh iblis. Dia memang melayani. Menurut mereka, jalan mereka benar. Padahal salah, saudara. Kenapa? Di dalam pelayanan mereka bersukacita, berbahagia melayani. Namun mereka hanya cuma mencari kekayaan, kesenangan pribadi, fasilitas. Oleh karena itu, gunung kemuliaan dengan gunung maut berbeda. Hati yang murni, tangan yang bersih, tidak menyerahkan diri pada penipuan, tidak bersumpah palsu. Yang mencari Tuhan tetap juga diberkati. Jangan diberkati, hati tidak murni. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.